Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita kali ini masih diberikan kesempatan yang baik serta waktu yang luang, dan lebih daripada itu kita bisa memanfaatkan keduanya, baik itu adalah kesempatan dan waktu yang luang dan juga kesehatan kita ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak dari manusia yang Allah karuniakan nikmat ini seringkali justru melalaikan dari kedua nikmat tersebut. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang seringkali manusia lalai daripadanya, yaitu nikmat as-sihat wal faragh, nikmat sehat dan juga waktu luang, nikmat kesempatan. Dan kita alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk hadir di sini, menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, lalu bahkan diberikan taufik untuk duduk sejenak, menguatkan iman-iman kita melalui majelis ilmu ini. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang mencintainya hingga akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, seperti yang sudah disampaikan mungkin di informasi bahwa tema kajian pekan ini atau petang ini adalah terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada yang merasakan pernyataan tersebut bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Namun mungkin saja ada yang sampai detik ini masih merasakan sepertinya pertolongan Allah itu kok kayaknya jauh gitu. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita masing-masing, seringkali apa yang kita alami atau apa yang kita inginkan itu justru tidak seperti apa yang kemudian kita inginkan. Apa yang terjadi dalam hidup kita lebih sering tidak seperti apa yang kita inginkan seperti itu. Kita menginginkan A, malah justru yang terjadi adalah B. Dalam kehidupan kita seringkali kita alami dan kita dapati hal itu. Karena memang hakikatnya adalah segala sesuatu apa yang terjadi di muka bumi ini yang kita alami semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Nah, ketika kita ingin bahasa orang Jawa, pengennya ngalor, jebule ngidul. Kan gitu ya. Pengennya ngetan, jebule ngulon, kan gitu. Maka semua perkara tersebut kalau kita pahami di luar kendali kita. Semuanya adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, kitanya diharapkan untuk pandai-pandai merespon dengan baik segala ketetapan itu. Maka dengan memahami betapa kita ini sampai detik ini, sampai bisa di sini, semuanya adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita nggak akan bisa sampai di sini. Hendaknya memahamkan semuanya itu kepada kita bahwa kalimat tersebut, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat adalah benar adanya. Harus betul-betul kita yakini, menghunjam di dalam hati kita pernyataan tersebut. Jangan sampai ada celah keraguan di dalamnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bagaimana kemudian bisa mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kehidupan kita. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu juga dalam tanda kutip gitu ya, kayak seperti ada polanya gitu. Ada pola-pola yang harus kita lakukan, hal-hal yang memang harus kita kerjakan manakala kita ingin Allah Subhanahu wa taala menolong kita.
Agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul terasa dekat dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tentunya menguatkan diri dengan kesabaran. Sabar jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini adalah senjata mukmin yang luar biasa dahsyatnya. Ya. Dengan kesabarannya ini atau dengan kesabaran ini, seorang mukmin sanggup untuk menjalani segala episode kehidupan dia, mau segenting apapun. Kenapa demikian? Karena di dalam kesabaran itu ada penguatan. Kesabaran itu, di dalam kesabaran itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang dinasihatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam hadis yang panjang, ya, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, dan seterusnya, panjang. Dan di antara itu Nabi mengatakan wa'alam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu beserta dengan kesabaran. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Ayat ini dan juga hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebersamaan yang spesial, kebersamaan yang khusus, yang memiliki ya konsekuensi at-ta'yid wan nasr, penguatan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memiliki sifat ini di dalam diri kita. Hendaknya kita senantiasa bersifat dan berkarakter dengan sifat ini, yaitu sabar ini. Karena yang disebut dengan ma'iyah atau kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, kalau dalam kajian akidah itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada yang ma'iyah amah, ada yang ma'iyah khasah. Ma'iyah amah ini bisa terkait dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari pengetahuan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan senantiasa bersama dengan seluruh makhluknya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya bersama dengan kita ilmunya, pengetahuannya, pengawasannya. Semua makhluk diperhatikan sama Allah. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diketahui, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang terjadi di muka bumi ini terhadap makhluknya. Ini ma'iyah amma. Adapun ma'iyah khasah diberikan kepada mereka yang benar-benar yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disampaikan bahwa dengan kebersamaan yang spesial ini Allah hadirkan yang namanya penguatan dan pertolongan at-ta'yid wan nasr. Inilah yang kemudian bisa menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an saat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur. Yang saat itu betul-betul sangat genting. Kalau seandainya dikatakan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau seandainya orang kafir Quraisy melihat atau nundukkan kepala saja saat itu, pasti mereka bisa melihat Nabi dan juga Abu Bakar Siddiq. Sehingga saking khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan kita. Maksudnya beserta di situ mengandung unsur apa? Penguatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar Allah tolong keduanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kesabaran yang seperti yang harus dibangun di dalam diri kita. Ya. Kesabaran yang seperti ini harus ada di dalam diri kita, terutama pada saat menghadapi saat-saat yang genting, pada saat-saat di mana ujian begitu berat terasa.
dengan kesabaran ini, insya Allah kita bisa melalui itu. Ya. Namun jemaah sekalian dirahmati Allah, kesabaran bisa menjadi lebih kuat lagi ketika kapan? Ketika dikuatkan dengan iman melalui apa? Melalui sholatnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, bagaimana beliau ketika diuji, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi musibah, ya, saat-saat genting, diceritakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabu amrun shalla. Kalau ada masalah yang begitu pelik, masalah yang begitu berat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat 2 rakaat. Hal ini juga dicontoh oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, ketika mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, dengan kesabaran, dan as-salah. Beliau ketika ada masalah, bahkan ketika dalam perjalanan Bapak Ibu, beliau kemudian terasa ada sesuatu yang menghimpit dadanya, ada sesuatu yang berat dia rasa, maka beliau berhenti sejenak dan beliau sholat di tempat di mana beliau berhenti. Setelah itu, setelah 2 rakaat sholat, lalu kemudian beliau melanjutkan perjalanan, ya, sambil menaiki kendaraannya dan membaca kalimat atau ayat tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, dengan kesabaran atau dengan, dan juga dengan sholat itu insya Allah lebih kuat kita. Dan dengan kesabaran ini Allah datangkan pertolongannya. Bahkan pun ketika ujian itu sangat panjang waktunya, seperti yang dirasakan oleh Bani Israel ketika diuji dengan intimidasi, dengan siksaan dan lain sebagainya oleh Fir'aun dan juga para pengikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Telah sempurna keputusan Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang baik atas orang-orang Bani Israel. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas orang Bani Israel. Kenapa mereka ditolong? Kenapa mereka mendapatkan keputusan yang indah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Bima sabar. Disebabkan karena apa? Kesabaran mereka. Ya. Dan ini juga yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada kita. Ya. Ketika ujian begitu sangat panjang, belum juga ditemukan solusinya, bersabarlah, tahan, jangan tergesa-gesa. Satu kali ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat radhiyallahu an ini, kalau kita baca sejarahnya jemaah, adalah sahabat yang mengalami episode awal-awal dakwah di Mekah, dan beliau mengalami penyiksaan, mengalami penderitaan yang luar biasa dahsyat. Ya. Ujiannya kepada beliau begitu sangat berat. Bagaimana tidak? Suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat langsung punggung daripada Khabbab bin Arat ini, dan beliau terkejut. Kenapa? Karena punggung Khabbab bin Arat terlihat begitu, mengerikan. Ada bekas siksaan di punggung itu, seakan bekas dari luka bakar yang sangat panjang. Ketika ditanyakan kepada beliau, ini kenapa? Lalu kemudian beliau ceritakan sebabnya, bahwa dahulu pernah dia mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini Bapak Ibu kalau nyiksa itu biasanya nyiksanya disesuaikan dengan nama orang yang dia siksa. Khabbab. Apa artinya khabbab? Jenengan pernah dengar kebab? Kebab, pernah dengar kebab? Apa itu kebab? Ya, salah satu jenis makanan yang terbuat dari apa?
Ya, dalamnya ada dagingnya kan. Untuk masaknya diapakan, Pak? Nah, di sini kayaknya ada juragan kebab. Ya. Pak siapa? Nah, Pak Toha, ada juragan kebab. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saat itu Khabbab bin Arat disiksa sebagaimana yang diketahui tadi itu. Punggungnya diletakkan di atas bara api. Jadi di bawahnya itu ada bara api, lalu kemudian punggungnya diletakkan di atasnya dan diseret dari ujung ke ujung. Sehingga sampai melepuh kulit dan juga dagingnya, sampai kemudian pecah lepuhannya itu dan cairannya menetes di bara api sampai bara apinya padam karena cairan tersebut. Sampai seperti itu. Ujian demi ujian yang sangat berat dialami oleh para sahabat, termasuk Khabbab bin Arat ini. Maka pada suatu hari Khabbab bin Arat dan beberapa sahabat yang lainnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa beliau mengatakan syakauna, ini diceritakan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Khabbab radhiyallahu an dan juga beberapa sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan syakauna ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhil Ka'bah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, di bayang-bayang Ka'bah situ, dekat dengan Ka'bah. Kami mengeluhkan kondisi kami kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu Nabi berada di sisi Ka'bah. Ya. Dan kami pun mengatakan kepada beliau saat itu, ya Rasulullah, ala tastansiru lana? Ya Rasulullah, ala tad'ullah lana? Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau ya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan kepada Allah agar datang pertolongannya untuk kami ya Rasulullah? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita kenal bagaimana sayangnya kepada para sahabat, bagaimana beliau cintanya kepada para sahabat dan juga umatnya. Mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian mengangkat tangannya memohon kepada Allah pertolongan agar datang kepada para sahabatnya atau untuk para sahabatnya dan orang-orang yang terlebih ini. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut langsung gitu, tidak, tetapi Nabi ingin memberikan sebuah pendidikan atau edukasi kepada para sahabat terkait dengan kesabaran ini, terkait dengan bagaimana kita harus mampu untuk menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, dan itu masuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu dengan penuh kesabaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, itu bagian juga dari ibadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat untuk supaya lebih kuat lagi mentalnya, lebih bisa bersabar lagi. Beliau mengatakan, qad kana min qablikum, dulu pernah ada, dulu orang-orang sebelum kalian mengalami bahkan lebih dahsyat, lebih berat daripada apa yang kalian rasakan saat ini. Yu'khadur rajul, diseret, dipegang atau ditangkap seseorang, yu'khadur rajul wa yuhfaru lahu fil ard. Ada yang kemudian di antara mereka ditangkap, lalu kemudian mereka diikat dan ditaruh, bahasa kita dibenamkan, ya, di tanah, di dalam tanah seperti itu. Ya. Setelah itu kondisi mereka demikian, summa yu'ta bil minsyar fayudau ala ra'sihi. Didatangkan kemudian gergaji dan diletakkan di atas kepala dia, fayuj'al nisfain. Digergaji sampai terbelah menjadi dua. Dari atas sampai ke bawah jadi dua. Dan saat itu belum ada yang namanya gergaji mesin, Bapak. Manual. Jadi lebih menyakitkan lagi. Kemudian yang lain kata Nabi, wa yumshatu bi amsyatil hadid. Wa yumshatu bi amsyatil hadid, Bapak Ibu.
Ada di antara mereka juga yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi. Maduna lahmihi wa awami, yang kemudian mengenai bukan hanya rambutnya saja tetapi seluruh kulit, daging sampai ke tulangnya terus sisir semua. Berat sekali ujian yang mereka rasakan. Tetapi itu pun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kejadian itu, siksaan demi siksaan itu, ma yasudduhu an dini, ma yasudduhu an dinillah, sama sekali tidak membuat mereka terhalangi untuk tetap kekeh, untuk tetap kokoh keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap bersabar menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wallahi, beliau mengatakan, demi Allah, la yutimannallah ala hadal amr, la yutimannallah hadal amr, sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan perkara ini. Allah akan berikan pertolongannya dengan sempurna sehingga suatu saat nanti hatta yasirur raqib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah, sampai nanti ketika datang keamanan, kenyamanan, sampai nanti ketika sudah datang pertolongan Allah sehingga semua manusia merasakan keamanan, kenyamanan, sehingga ada seorang yang berkendara dari San'a ke Hadramaut dengan penuh kenyamanan, tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan yang hanya dikhawatirkan oleh mereka, wadhi'ba ala ghanabi, yaitu apa? Ancaman serigala kepada domba-domba mereka atau kepada kambing-kambing mereka. Itu saja yang dikhawatirkan oleh mereka. Mereka nggak khawatir hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini dia kalimat pamungkasnya di ujung kalimat Nabi SAW, walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa. Wahai umatku, wahai sahabatku, kalian ini tergesa-gesa. Kalian pengen cepat-cepat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tergesa-gesa. Ya. Makanya Allah juga mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Am hasibtum, apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian ujian demi ujian yang seperti Allah datangkan kepada mereka orang-orang sebelum kalian. Mereka diuji masathumul ba'sa wadh-dharra, kesulitan, kesempitan. Bahkan ujian demi ujian itu sampai menggoncangkan jiwa mereka. Kalimat Allah, wazulzilu, digoncangkan jiwa mereka. Saking beratnya ujian itu, Bapak Ibu. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga mereka berkata, kapan pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Maka dijawab sama Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Hanya saja seringkali kita tidak sabar. Pengen nyandang cepat-cepat. Ya karena memang berat usaha. Ya memang berat. Tapi seorang mukmin dituntut untuk itu, mampu bersabar dan mampu mengolah jiwanya, hatinya untuk mau menunggu pertolongan Allah itu datang. Jangan sampai justru saat panjangnya ujian yang kita alami, ya, kita belum menemukan solusi demi solusinya, lalu kemudian kita justru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bukan solusi. Justru akan mengundang murka Allah. Justru akan menghambat pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Allah mengingatkan, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw 'alaihim dairatus saw. Ini ancaman. Allah mengatakan bahwasanya dia akan mengadab orang-orang munafik dan munafikin. Orang munafikin dan munafikat, orang munafik baik itu laki maupun perempuan. Orang-orang musyrik baik laki maupun perempuan, yang mereka itu semuanya adh-dhannina billahi dhannas saw,
yang mereka itu berburuk sangka kepada Allah. Maksudnya apa? Bagaimana wujud buruk sangka itu? Mereka terus-terusan bertanya, mempertanyakan akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan menolong mereka. Mana pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah datang? Bolak-balik mempertanyakan. Mereka bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah azab mereka. Bahkan wa ghadiba alaihim. Allah murka kepada mereka, wa la'anahum, Allah laknat mereka, wa a'adda lahum adab. Allah mempersiapkan untuk mereka bahkan azab. Naudzubillah. Alih-alih Bapak Ibu kita bersuudzon kepada Allah, mendingan kita menanamkan pada diri kita sikap atau sifat sebaliknya. Dan ini juga menjadi sebuah solusi selain daripada kesabaran. Apa itu? Kebalikan dari suudzon, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi solusi yang kedua untuk kita sekalian agar datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala segera. Yang kita bangun dalam jiwa kita, yang kita bangun dalam hati kita, prasangka-prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan juga di dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi falyadun bi abdi masya. Aku ini sebagaimana persangkaan hambaku. Aku ini bagaimana yakinnya hambaku kepada aku. Falyadun bi abdi masya, maka terserah hambaku bagaimana dia berprasangka kepada aku, kata Allah. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikan itu juga yang akan datang kepadanya. Tapi ketika dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu juga akan datang kepadanya. Maka tergantung kita nih sekarang. Saat menunggu pertolongan itu, apakah kita berburuk sangka kepada Allah atau tidak? Apakah kita masih tetap yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan datang? Karena Allah tidak akan pernah memperselisih janjinya. Inilah yang harus kita bangun Bapak Ibu. Apa? Husnudzon. Terutama pada saat di mana puncak musibah atau puncak derita itu, puncak ujian itu kita rasakan. Di saat-saat yang sangat genting. Kapan? Saat datang sakratul maut. Ketika datang sakratul maut itu ujian yang begitu sangat berat. Saat-saat genting yang dialami oleh seorang manusia karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya sehingga sahabat di antara mereka yang merasakan itu, seperti Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sungguh aku merasakan sakratul maut ini seperti sebuah gunung yang menghimpit dadaku. Saking beratnya. Maka justru yang harus dibangun saat sakratul maut itu apa? Husnudzon Bapak. Husnudzon. Nabi mengatakan, menasihati kepada kita sekalian juga, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia sampai dia berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang itu berbaik sangka terus kepada Allah, maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menyertainya. Karena Allah mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa bersama dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya berbuat baik di sini diantaranya adalah ihsan adzan, ihsanu dzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang ketika hati ini kering dari iman, ketika justru sebaliknya seringkali lari dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menyandarkan diri bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru seringnya mendatangi makhluknya, menyandarkan apa yang dia butuhkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia berbuat maksiat.
maka sulit jika hati seorang seperti ini untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala berat. Kenapa? Ya, karena hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dominan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sulit sekali buat hati yang seperti ini untuk berhusnudzon kepada Allah. Maka kita bangun husnudzon itu dari sekarang, dari seterusnya sampai kapan? Sampai Allah tetapkan ajal kita. Dengan demikian semoga ketika kita berhusnudzon kepada Allah, maka insya Allah kebaikan itu juga yang akan datang. Pertolongan itu begitu sangat dekat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, agar supaya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kita merasakan kedekatan dengan pertolongan itu, adalah hendaknya kita banyak beristighfar kepada Allah. Banyak apa? Beristighfar kepada Allah. Karena bisa saja mungkin pertolongan Allah Subhanahu wa taala belumlah datang kepada kita karena banyaknya kerak-kerak dosa di dalam diri kita yang menutupi hati kita. Bahkan sampai kemudian saya seringkali membuat sebuah permisalan bahwa hati kita itu, Bapak Ibu, bersih awalnya dan dia akan menjadi lebih hitam setiap kali ada dosa yang kita lakukan. Ya, nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Setiap kali seorang hamba itu melakukan dosa, pada hatinya terdapat noktah hitam. Dan setiap kali diberbuat dosa lagi, terdapat noktah hitam lagi. Dan seterusnya sampai kemudian mengeras hati tersebut. Dan setiap kali dia beristighfar, tercabutlah noda hitam itu. Beristighfar lagi, tercabutlah noda hitam itu. Dan akhirnya nanti akan bersih kembali. Seperti air ini. Kalau kita isinya, katakanlah ini adalah kopi, Bapak Ibu. Isinya apa? Kopi. Berarti ini akan warnanya apa nanti? Hitam. Bagaimana supaya dia jernih kembali seperti ini? Tanpa kita kemudian istilahnya ya, mencampurkannya dengan susu dan lain sebagainya, maka kita ambil air, kita tuangkan. Terus sampai kemudian apa? Biji-biji kopi atau bahasa kita letok letok? Ampas. Ampasnya ikut keluar semua. Sampai akhirnya apa? Bersih dan menjadi apa? Bening kembali. Bayangkan jika air yang kita tuangkan itu adalah istighfar kita. Mengguyur hati kita yang penuh dengan noda hitam dosa. Lalu kemudian terus menerus kita guyur dan akhirnya akan menjadi putih kembali. Dengan seperti itu Bapak Ibu, insya Allah datang pertolongan Allah. Karena kaidah umumnya yang namanya dosa, yang namanya maksiat, selalu dan selalu akan mendatangkan kesulitan dalam hidup kita. Menyebabkan datangnya ujian musibah dalam diri kita. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini janji Allah. Dan tidaklah menimpa diri kalian musibah demi musibah kecuali disebabkan karena apa? Perbuatan tangan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah memaafkan yang banyak dari diri kita, dari dosa-dosa kita ini. Demi Allah Bapak Ibu, kalau kita nggak punya Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat al-'afwu, memaafkan ini, kita nggak bisa duduk saat ini di sini. Nggak bisa ikut ngaji di sini. Langsung diadab setiap kali melakukan dosa, langsung diadab. Katakanlah adabnya itu, siksaannya itu, saya sering kali mencontohkan, katakanlah misalkan yang paling ringan, apa Pak? Bisul contohnya. Tahu bisul? Udun. Bisul mengenai kita saat kita berbuat dosa. Setiap kali kena apa? Setiap kali melakukan dosa, bisul kena. Ya. Dosa, bisul. Dosa, kena bisul lagi. Dosa, bisul di sini. Langsung gitu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mungkinkah tubuh kita ini penuh dengan bisul? Sangat mungkin, karena kita tak pernah terluput dari yang namanya kesalahan. Jika satu kesalahan itu kemudian berbalas satu bisul, tidak mungkin kita bisa selamat dari penyakit ini. Bahkan bisa jadi mungkin
kita nggak ada yang mau dekat dengan kita. Kenapa? Ya karena mengerikan banget. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha La'afu, maka kemudian selain itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah juga tutupi aib dan dosa itu dari pandangan manusia sehingga tidak terlihat dosa-dosa itu. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, hendaknya ya ini betul-betul kita pahami. Oh iya, ini banyak dosa, istighfar. Oh iya, musibah ini belum selesai, ujian ini begitu beratnya kok belum selesai juga, jangan-jangan masih banyak dosa yang sering kali saya lakukan. Sehingga apa? Berbalas dengan yang namanya apa? Musibah. Maka dengan istighfar itu, dengan memohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, dosa-dosa ini diampuni, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan didatangkan pertolongannya untuk kita sekalian. Dan yang terakhir jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana supaya mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dekat dengan kita, yaitu kita berusaha senantiasa terhubung dengan Allah sesering mungkin. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sesering mungkin. Menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesering mungkin, sedekat mungkin. Ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, hadis yang tadi disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang itu, dan diantaranya juga di dalam hadis itu Nabi mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan beserta dengan seorang, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengenali seseorang hamba saat hamba itu dekat dan mengenali Allah Subhanahu wa taala pada saat kondisi lapang. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi syiddah. Ini janji Allah. Ta'arraf ilallahi firraha, kenali Allah Subhanahu wa taala pada saat engkau dalam kondisi lapang. Pada saat engkau kondisinya nyaman, kenali Allah, dekat dengan Allah, maka kalian akan dikenali Allah pada saat kondisi genting, pada saat kondisi ujian yang begitu sangat berat, sehingga datang pertolongan Allah. Hal ini pernah dialami yang namanya Zinnun. Siapa Zinnun? Kita kenal dengan nama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam Bapak Ibu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu bersama ujiannya apa? Dimakan oleh ikan yang disebut ikan al-hut ya. Al-hut ini para ahli tafsir menyatakan dia jauh lebih besar daripada ikan paus yang kita tahu. Al-hut ini lebih besar daripada ikan. Padahal kita tahunya apa? Ikan paus itu ikan yang paling besar. Ternyata ada yang lebih gede lagi. Al-hut dimakan oleh ikan ini, lalu berada di dalam perut ikan tersebut, dan kembali kita lihat bagaimana istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sarana datangnya pertolongan Allah. Di situ beliau mengatakan istighfarnya, meskipun tidak kalimatnya adalah astagfirullah, kalimatnya adalah kalimat tauhid dan juga tasbih, tetapi di ujungnya adalah pengakuan akan sebuah kezaliman. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini terus yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihi salam, sehingga apa? Seluruh penduduk langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat mengenal suara ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suaranya terdengar menggoncangkan langit sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya. Dan Allah mengatakan di sini, ini yang menjadi catatan untuk kita terkait dengan dekat dengan Allah pada saat kondisi lapang. Apa itu? Falaula annahu, kalau seandainya dia, maksudnya Yunus alaihi salam ini, Yunus bin Matta. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah dia bukan sebagai hambaku yang dahulunya sering kali bertasbih kepadaku, yang dulunya dekat dengan aku, selalu ingat kepada aku. Falaula annahu kana minal musabbihin,
Kalau dia bukan ahli tasbih, dulunya bukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi Bapak Ibu? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan nanti. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran bahwa mendekati Allah, mengenali Allah, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala harus dibangun justru pada saat kita kondisinya apa? Lapang. Karena kadang kita ini dekat dengan Allah, doanya khusyuk, ibadahnya bagus. Saat kapan? Saat kapan Bapak Ibu? Saat lapang atau saat susah? Saat lapang atau saat sempit? Saat mudah atau saat sulit? Kita nangis berbes mili, ngeroeng-roeng ya. Nangis gitu. Saat doa kapan? Saat ujian menghimpit luar biasa. Kita menangis terseduh-seduh. Tapi ketika kondisi lapang seringkali kita lalai. Ya. Ternyata justru kalau kita dalam kondisi lapang, ingat sama Allah, dekat dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mengundang pertolongan Allah begitu cepatnya datang kepada kita. Seperti yang dialami oleh siapa tadi? Nabi Yunus alaihissalam. Dan itu berlaku umum, bukan hanya sekedar terkait kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam saja, seperti itu saja kesalahan. Tidak, semua kesalahan, semua dosa. Ya, kalau kita mengucapkan dengan doa itu sebagai sebuah penyesalan kita mengaku berbuat zalim. Sebagaimana pula doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini boleh juga kita pakai sebagai doa untuk supaya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saat kita mengakui diri kita begitu banyak dosa, begitu banyak kezaliman, maka insya Allah Allah datangkan pertolongannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini beberapa bagian, beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana supaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kita. Kita merasa bahwa benar-benar janji Allah Subhanahu wa taala pertolongan itu adalah dekat, nyata adanya. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silakan, masih ada waktu berapa menit Pak? 4 menit ya? Nggak apa-apa, silakan. Mungkin cukup dari bapak-bapak atau ibu-ibunya, monggo silakan. Kalau nggak ada saya closing. Yes, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Bertahun-tahun? Oh, mendoakan dia. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Itu tadi dalam perjalanan ya. Ketika kita terus, oh ya, bertahun-tahun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang yang dia cintai itu bisa berubah menjadi lebih baik, dalam hal ini adalah anaknya atau siapapun, misalkan ya saudaranya atau siapapun lah ya. Ya, berharap terus mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka, orang-orang yang dicintainya, berubah. Tapi kemudian tak kunjung juga berubah. Lalu dia berhenti, tidak mau lagi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia justru mengatakan dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah Allah lah mau diapain ini kan gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang pertama ya, ketika kita
memiliki kesadaran bahwa perubahan pada diri seorang hamba itu bukan pada kita, ya, pada kita bukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang memiliki, dialah yang akan menentukan kapan pertolongan itu akan datang. Maka insya Allah yang pertama, kita tidak akan berputus asa, kita akan terus berdoa mohon kepada Allah. Sikap yang tadi dia berserahkan, udah saya serahkan aja semuanya kepada Allah. Sebenarnya saat dia mengatakan itu harusnya dia nggak berhenti berdoa, karena saat dia serahkan kepada Allah itu bentuk keyakinan dia bahwa Allah lah yang akan merubah ini. Tetapi kemudian kalau justru setelah dia serahkan kepada Allah lalu kemudian dia nggak mau berdoa lagi kepada Allah, karepilah terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu ada sisi kurangnya gitu. Coba kalau dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia terus berdoa minta kepada Allah enggak putus-putusnya, Allah akan datangkan itu. Ya. Ya, salah satunya tadi Bapak Ibu. Kalau dia udah serahkan, sebenarnya tidak sampai mengundang murka Allah, Pak. Cuman hanya kurang saja. Ketika dia sudah mengatakan itu tadi, aku serahkan semuanya kepada Allah. Ini kan bentuk apa? Ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah tetapkan perubahannya. Hanya saja itu tadi saya kasih catatan di belakang bahwasanya dia hendaknya nggak berhenti untuk terus berdoa. Dia nggak berhenti untuk terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan kesempurnaan apa? Tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan rasa butuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak tahu bagaimana Allah akan menolong hamba tersebut. Bagaimana Allah akan merubah hamba tersebut. Karena Nabi juga berpesan, innal ma'unata ta'til 'abda ala qadaril mu'nah. Ta'til 'abda innal ma'unata ta'til 'abda ala qadaril mu'nah. Bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada diri seorang hamba pada saat kadar ujian, kadar kesulitan itu setara dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu. Saat kadar antara kesabaran dia dengan yang namanya musibah itu setara, persis, berbanding lurus, maka datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketika bisa jadi di puncak tadi itu keputusasaan dia mungkin ya, karena sudah berdoa dan sebagainya, di puncak itu dia nggak tahu lagi harus berbuat apa, dia serahkan kepada Allah dan dia betul-betul memanjatkan doa dia, ketawakalan dia hanya kepada Allah, terus dia seperti itu. Allah datangkan pertolongannya. Seringkali di puncak nadir, di titik nadir, di ujung pengharapan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Iya kan? Seringkali begitu Bapak Ibu. Ya. Udahlah ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Saat ini aku nggak tahu lagi. Bahasa kita wis mentok ya Allah gitu lah. Udah kesana kemari usahain, wis mentok ya Allah, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Ya. Hanya Engkaulah yang Maha membolak-balikkan hati. Maka kita terus berdoa seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau perlu kita kemudian panjatkan dengan dhamir untuk umum ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, sambil meniatkan di dalam hati kita untuk supaya doa ini tertuju juga kepada orang yang kita tuju, anak kita tadi itu misalkan. Semoga Allah membolak-balikkan hatinya dan Allah membetulkan hatinya, ngasih dia taufik dan menjadi benar. Dengan seperti ini insya Allah ikhtiarnya sempurna, ketawakalannya juga sempurna, dia tidak terputus dari pengharapan-pengharapan kepada Allah, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sampai di sini bahasan kita, memang pendek waktunya. Semoga bermanfaat di waktu yang sedikit ini.
dengan apa yang disampaikan, dan kita bisa menjadi jauh bisa lebih bersabar, jauh bisa lebih berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak istighfar serta kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah bisa mengundang daripada pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.